warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita kembali menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus Masjid Ibnu Mas'ud dan teman-teman dari Bikers Muslim Bulukumba, terkhusus sahabat BNB yang ada di Bintarore. Insyaallah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa mengendarai kendaraan kita ke masjid ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Jadi kita selalu mengingatkan untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Karena sekali lagi wujud syukur yang sebenarnya adalah melalui ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai detik ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat. Dan salah satu nikmat yang terbesar yang masih Allah berikan kepada kita, masih adanya nikmat hidayah di dalam dada-dada kita, masih ada nikmat iman di dalam dada-dada kita. Begitu banyak orang di luar sana tapi tidak digerakkan hatinya oleh Allah untuk kemudian berada di masjid ini. Dan kita sampaikan bahwa orang yang bermajelis, sekali lagi, pada hakikatnya kita berada di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mendengarkan nasihat, terutama nasihat agama, adalah nutrisi atau vitamin dari hati-hati kita. Jadi orang yang tidak mau mendengarkan nasihat agama, maka hatinya itu seperti bunga-bunga yang tidak pernah disiram sama punyanya. Jadi kalau mau hati tak bercahaya bersinar, salah satunya harus sering disirami dengan nasihat-nasihat kebaikan dan nasihat-nasihat agama. Dan salah satunya kita di Bikers Muslim Bulukumba memfasilitasi Bapak Ibu dan jamaah sekalian untuk kemudian menghadirkan majelis-majelis setiap malam di masjid-masjid. Dan alhamdulillah malam hari ini kita berada di masjid ini, dan sekali lagi kita pindah-pindah masjid agar supaya kemudian dakwah kita bisa berjalan dengan baik. Salawat menyertai salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Nabi yang dengan syafaatnya kelak nanti kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lewatkan dalam sehari tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, maka banyak-banyak bersalawat, banyak-banyak kemudian cinta kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan menyampaikan atau membacakan kembali kitab Fadilah Amal, dan insyaallah kita akan menyampaikan fadilah amal tentang berwudu. Dan tentunya para orang tua saya yang ada di masjid ini dan para guru-guru kita dan kita semua tentu sudah paham apa yang dikatakan berwudu. Jadi kita akan sampaikan keutamaannya supaya kemudian tentunya kita bisa lagi termotivasi untuk memperbaiki wudu kita. Karena prasyarat solat adalah harus bersuci dulu melalui wudu yang kita lakukan. Sebagaimana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wa arjulakum ilal ka'bain." Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, iza kuntum ilas shalah, jika kalian hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tanganmu sampai ke siku, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh juga kakimu sampai kedua mata kaki. Ini adalah dalil yang mendasari perintah untuk melakukan berwudu. Jamaah maghrib yang berbahagia, dan sekali lagi perintah berwudu tidak merepotkan kita. Perintah berwudu tidak merugikan dan merepotkan kita. Karena sudah banyak kejadian kadang-kadang kita lihat berwudu luar biasa cepatnya berwudunya. Nakale Rossi. Padahal Nabi sudah sampaikan melalui hadisnya, kalau kita terlambat dan tidak ikut dengan takbir pertama imam, tidak usah buru-buru berwudu. Karena sekali lagi ketika kita terburu-buru berwudu, maka yakin dan percaya tidak ada kesempurnaan dalam wudu kita. Pelan-pelan dihayati cara berwudu kita. Dan jamaah sekalian, tidaklah Allah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, tetapi pasti ada hikmah dan keutamaan di belakangnya. Maka demikian pula perintah melakukan wudu, berwudu. Di samping sebagaimana kita sampaikan tadi prasyarat sebelum sholat dan beberapa ibadah lainnya, maka wudu memiliki berbagai keutamaan sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya. Berkat wudu jamaah sekalian, kesalahan dari setiap anggota tubuh kita yang dibasuh oleh air wudu kita akan berjatuhan dosa-dosanya. Maka tak heran usai berwudu kemudian sholat sunat 2 rakaat, kata Nabi, seseorang seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad menyampaikan, bersabda Nabi, "Ma minkum min ahadi yaqrabu wudu'ah." Barang siapa atau tidaklah seseorang pun dari kalian yang mendekati wudunya, summa yatamat madu, lalu kemudian dia berkumur-kumur, wa yastanshiku, lalu kemudian dia menghirup air, dia masukkan air ke hidungnya, wa yastansiru, lalu kemudian dia keluarkan lagi air yang dia hirup tadi di hidungnya, summa yaksilu wajha, lalu kemudian dia basuh wajahnya sebagaimana diperintahkan oleh Allah, kama amarallah, illa kharrat khataya wajhihi min atrafi
li khayatihi ma'al ma. Ketika kita membasuh muka kita, kata Nabi, maka ikutlah juga berguguran dosa-dosa kita, keluar kesalahan-kesalahan dari wajah kita melalui bersama jatuhnya air dari wajah kita. Lalu Nabi melanjutkan, jamaah sekalian, lalu kemudian kita membasuh lagi kedua tangan kita hingga siku, kata Nabi, kecuali kesalahan-kesalahan tangannya akan keluar dari ujung-ujung jarinya. Kemudian kata Nabi, tidaklah ia mengusap rambutnya kecuali kesalahan-kesalahan kepalanya akan keluar dari ujung-ujung rambutnya bersama air yang jatuh dari rambutnya. Kemudian jamaah sekalian, Nabi melanjutkan sabdanya, tidaklah ia membasuh kedua kakinya hingga dua mata kakinya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, kecuali kesalahan-kesalahan dari telapak kakinya akan keluar dari ujung jari-jarinya bersama air. Kemudian kata Nabi, tidaklah ia berdiri dan mengucapkan hamdalah dan memuji Allah dengan pujian yang pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia salat 2 rakaat, kecuali ia akan keluar dari dosa-dosanya seperti pada saat dilahirkan oleh ibunya. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis pertama dari keutamaan berwudu, seandainya bisa dilihat dosa-dosa kita berguguran dari air-air yang berjatuhan dari wudu, maka saya mengajak seharusnya ketika kita berwudu itu dihayati. Karena sekali lagi kata Nabi, berguguran dosa-dosa apa? Berguguran dosa-dosa. Tapi sekali lagi, pengampunan dari Allah akan dosa-dosa kita akan sulit terwujud dalam wudu andai hati kita lalai dari mengingat Allah. Jadi saya ulang, pengampunan dosa-dosa dari wudu yang kita lakukan itu akan sulit terwujud andai hati kita lalai dari mengingat Allah. Asal berwudu je, tidak berniat, tidak baca bismillah, tidak dihayati dan sebagainya, kita lalai, maka pengampunan dosa-dosa akan sulit terwujud. Karena sekali lagi kita tidak mengingat Allah dalam proses berwudu kita tadi. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah, sebenarnya kata kunci atau bahasanya ada wudu lahir dan ada wudu batin. Jadi ada wudu lahir dan ada wudu batin. Dan wudu batin adalah kesadaran atau niat yang tulus. Kita sadar apa yang kita lakukan, sadar bahwa wudu yang kita lakukan adalah proses pembersihan diri. Wudu yang kita lakukan adalah proses pembersihan diri kita terhadap dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar bahwa berwudu adalah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya dalam. Kita harus sadar bahwa setiap basuhan air wudu di badan kita, di anggota badan kita akan menggugurkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya jamaah sekalian, kita harus sadar akan hakikat dan keutamaan berwudu sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan adanya kesadaran ini jamaah sekalian akan melahirkan ketersambungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimanapun setiap kita beribadah,
niatnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Saat berkumur-kumur misalnya kita sadari dan niatkan bahwa air yang masuk ke mulut kita bukan saja membersihkan kotoran lahir, tapi juga membersihkan dosa-dosa yang pernah terucap lewat lisan kita. Seperti itu. Jadi ketika kita berkumur-kumur, kita menghayati berguguran dosa-dosa kita. Ketika kita melakukan ada sepatah kata yang kemudian menyakiti saudara kita, itu diampuni oleh Allah melalui wudu kita. Demikian pula saat kita mencuci tangan kita, membersihkan lubang hidung kita, membasuh muka kita, membasuh tangan sampai siku, lalu kemudian seterusnya sampai membasuh kaki sampai dua mata kaki. Niatkan sebagai sarana pembersihan dosa yang ada pada bagian-bagian tubuh tersebut. Bahkan ada ulama yang ketika dia berwudu, dia basuh mukanya, dia niatkan mudah-mudahan wajah ini senantiasa beribadah kepada Allah. Jadi kadang-kadang jumlahnya jadi hitung berapa kali basuh muka, 1, 2, 3. Tidak dihayati cara berwudu kita. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah tersebut seorang yang ahli ibadah bernama Isam bin Yusuf. Beliau terkenal wara, tangguh dalam beribadah dengan sangat khusyuk dalam salatnya. Namun dia selalu khawatir jangan sampai ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Isam bin Yusuf menghadiri pengajian seorang sufi terkenal bernama Hatim Al-Asam. Ia bertanya, "Wahai Aba Abdurrahman," ini panggilannya, "bagaimanakah cara Anda sholat?" "Apabila masuk waktu sholat, saya berwudu secara lahir dan batin," jawab Aba Abdurrahman. Lalu kembali bertanya, "Bagaimana wudu batin itu?" Wudu lahir adalah membasuh semua anggota wudu dengan air. Sedangkan wudu batin adalah membasuh anggota badan dengan 7 perkara. Jadi wudu lahir kita membasuh semua anggota badan kita dengan air, dan wudu batin kita membasuh semua anggota tubuh kita dengan 7 perkara. Yang mana 7 perkara itu? Kata Hatim Al-Asam, yang pertama ialah bertobat. Kemudian yang kedua, menyesali dosa-dosa. Kemudian yang ketiga, membersihkan diri dari cinta dunia. Selanjutnya, tidak mencari dan mengharapkan pujian dari manusia, meninggalkan sifat bermegah-megahan, menjauhi khianat dan menipu, serta meninggalkan dengki. Ia melanjutkan, jamaah sekalian, "Setelah itu aku pergi ke masjid, kuhadapkan wajahku dan hatiku ke arah kiblat. Aku berdiri dengan penuh rasa malu. Aku bayangkan Allah ada di hadapanku." Dia bayangkan Allah ada di hadapannya. Lalu kemudian surga di sebelah kananku dan neraka di sebelah kiriku. Malaikat maut berada di belakang. Dia juga membayangkan berdiri di atas titian siratal mustaqim, dan dia menganggap solatku ini adalah solat terakhir bagiku. Kemudian dia berniat dan bertakbir dengan baik. Setiap bacaan dan doa dalam solat berusaha dia pahami maknanya. Dia pun ruku dan sujud, jamaah sekalian, dengan mengecilkan dirinya sekecil-kecilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bertasyahud akhir dengan penuh pengharapan, "Dan aku memberi salam dengan ikhlas." Dan dia menjawab, "Seperti itulah saya sholat dalam 30 tahun terakhir."
maka tentunya mendengar paparan Ihsan bin Yusuf tertunduk, lesu dan menangis, membayangkan ibadahnya tidak seberapa bila dibandingkan Hatim Al-Asam. Apa pesannya jamaah sekalian? Jangan sepelekan wudhu kita. Jangan dipandang enteng wudhu tak. Mengapa jamaah sekalian? Solat dan wudhu adalah satu kesatuan. Bagaikan, sekali lagi, bagaikan dua sisi mata uang. Tidak akan berkualitas solat seseorang bila wudhunya tidak berkualitas. Jadi solat kita tidak akan berkualitas kalau wudhu tidak berkualitas. Dan tidak juga akan diterima solat kita bila tidak diawali dengan berwudhu. Melalaikan wudhu sama dengan melalaikan ibadah solat. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bahkan seorang yang tidur dalam keadaan suci, dalam keadaan ada wudhunya, disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, dia didoakan dan dimintakan ampun oleh para malaikat. Dan kita tahu bersama, doa para malaikatnya Allah itu mustajab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang bermalam dengan keadaan suci dalam syiar yang suci, maka satu malaikat bermalam bersamanya dalam syiar tersebut, dan tidaklah dia terbangun satu saat pun di waktu malam, kecuali malaikat itu akan berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan, sebab ia tidur dalam keadaan bersuci. Ini luar biasa. Orang beriman, orang Islam harus juga suci dalam keadaan tidurnya. Apatah lagi sebentar malam. Karena sekali lagi jangan sampai tidak bangun pakai sholat subuh. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang tidur juga digambarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang memiliki belenggu. Beberapa belenggu, dan ini sudah kita dengar bahwa orang yang tertidur itu diikat oleh belenggu setan. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah. Tapi kata Nabi, namun jika ia bangun lalu berwudu, maka belenggu-belenggu tersebut akan terlepas. Malahan apapun hajat yang dia minta dan keinginannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, dua orang laki-laki dari umatku, di mana salah seorangnya bangun malam dan membawa dirinya untuk bersuci. Dia berwudu, kemudian kata Nabi, sementara dia terbelenggu dengan beberapa belenggu. Kemudian dia berwudu, ketika berwudu membasuh kedua tangannya, terlepaslah satu belenggu. Jadi ketika kita bangun, kita berwudu, dan ketika kita membasuh tangan kita, maka terlepaslah satu belenggu. Ketika berwudu membasuh wajah kita, maka terlepaslah belenggu lainnya. Lalu kemudian ketika berwudu mengusap kepala, maka terlepas belenggu lainnya. Ketika membasuh kedua kakinya, maka terlepas belenggu berikutnya. Kemudian kata Nabi, Allah berfirman kepada mereka yang ada di balik hijab, lihatlah hambaku ini, ia mengatasi dirinya, apapun yang diminta hambaku akan aku kabulkan permintaannya. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah kemudian kita terlepas dari wudhu kita.
Dan sudah kita tahu bersama kisah Bilal bin Rabah, bagaimana sendalnya sudah kedengaran di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia amalkan? Dia konsisten menjaga wudunya, lalu kemudian konsisten salat sunat 2 rakaat sebelum berwudu. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat juga ketika Nabi memperingatkan kepada kita, ada orang yang kemudian dibakar di dalam api nerakanya Allah karena persoalan tidak sempurna wudunya. Di tumitnya ada sedikit sebesar kuku. Oh, tidak salah hadisnya mengatakan seperti itu. Tidak kena air. Lalu itu menyebabkan kemudian dia dibakar dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang kemudian, ada sahabat yang konsisten menjaga wudunya, lalu kemudian Allah hadiahkan surga. Ada juga yang diceritakan oleh Nabi, gara-gara wudu yang tidak sempurna, memasukkannya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wudu bukan persoalan anggota badan kita, yang penting kena air. Bahaya. Bahkan ada biasa kakinya nahan aja, nah simpan jadi bawa keran, tidak nafas. Jangan. Sekali lagi kalau berwudu pelan, dihayati dan sebagainya. Karena sekali lagi, kalau wudu tak salah, tidak sempurna, maka sholat juga tidak akan beres. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa wudu dapat mengangkat derajat seseorang dengan catatan wudu tersebut dilakukan dengan sempurna. Sebagaimana pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian atas apa yang membuat Allah menghapus kesalahan dan mengangkat derajat? Para sahabat tentu menjawab, tentu mau ya Rasulullah. Beliau melanjutkan, Nabi mengatakan, menyempurnakan wudu di pagi hari yang dingin. Menyempurnakan wudu di pagi hari yang dingin. Bersabar menghadapi perkara yang tidak disenangi. Memperbanyak langkah ke masjid dan menanti sholat setelah sholat. Itulah ribat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna ribat di sini jamaah sekalian adalah benteng dari musuh. Jadi kata Nabi, orang yang menyempurnakan wudu di pagi hari yang dingin, subuh-subuh ini. Biasa orang kalau dingin airnya takut-takut kena air. Justru kata Nabi, akan diangkat derajatnya oleh Allah dan dihapuskan kesalahannya. Apalagi kalau kita ke daerah dingin atau ke puncak gunung misalnya, pasti airnya dingin. Nah, ini tantangan. Kita sempurnakan wudu, padahal kita kemudian merasa airnya dingin sekali, maka kemudian Allah akan ganjar dengan dihapuskan kesalahan kita dan diangkat derajat kita. Dalam hadis juga ini Rasulullah menyampaikan memperbanyak langkah ke masjid. Ini juga peringatan bagi kita supaya banyak-banyak ke masjid. Apalagi sekarang, apalagi di jalan menara, banyak masjid di sini. Mulai dari depan 3 sampai di ujung. Termasuk ini berarti 4 masjid. Tidak ada lagi alasan untuk kemudian malas melangkahkan diri kita ke masjid. Apalagi ada semua yang motor tak. 1 kali gas sampai. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan terakhir dalam hadis ini juga Nabi mengatakan orang yang menanti sholat setelah sholat akan dihapus juga kesalahannya dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita. Insyaallah. Kita sudah sholat maghrib berjemaah, lalu kita bermajelis sambil menunggu masuk waktu sholat isya. Insyaallah kita semua yang ada di sini diampuni kesalahannya oleh Allah dan diangkat derajat. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih istimewa lagi ketika seseorang berwudu dan masih dalam keadaan memiliki wudu. Ada memang wudunya. Dia berwudu lagi. Maka kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan 10 kebaikan telah menanti orang yang berwudu dalam keadaan belum batal wudunya. Dia sempurnakan terus dia perbarui wudunya meskipun belum batal. Siapa saja kata Nabi yang berwudu dalam keadaan suci, maka dicatat baginya 10 kebaikan. Bahkan terang dan tidaknya wajah seseorang hamba pada hari kiamat salah satunya ditentukan dengan kebiasaan wudu kita. Luar biasa fadilahnya berwudu. Jadi orang yang berwudu itu sering berwudu bercahaya mukanya. Apalagi ada lampu di atas, tambah bercahaya muka. Dan kita sebagai orang yang beriman harus yakin akan itu. Orang beriman, apalagi sekarang kita selalu disuruh cuci tangan. Kenapa tidak kita berwudu terus? Karena dalam wudu ada cuci tangan. Kita dapat pahala, kita dapat keutamaan, kemudian kita dapat juga kebersihan dari anggota badan kita. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada kita untuk melebihi bagian tubuh yang dibasuh pada saat berwudu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku pada hari kiamat adalah al-gur dan al-muhajjalun karena bekas wudu mereka. Siapa saja yang mampu menjangkan gurnya, maka lakukanlah. Para ahli mengatakan jemaah sekalian, asal kata dari gur adalah warna putih yang ada pada kening kuda. Sedangkan muhajjal adalah warna putih yang ada pada dua tangan dan kakinya. Sehingga cahaya yang terlihat di bekas wudu kita pada hari kiamat disebut gur dan muhajjalun. Artinya jemaah sekalian, cahaya itu diserupakan dengan warna putih pada kuda sebab bagian kening, tangan dan kaki yang biasa dibasuh saat kita berwudu. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa keutamaan dari berwudu yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi, pada keutamaan pertama, Allah menghapuskan dosa-dosa kita melalui anggota tubuh yang kita basuh. Harusnya bahkan ada sahabat ketika dia berwudu, dia menangis membayangkan Allah mengampuni dosa-dosanya. Lalu kemudian jamaah sekalian, melalui wudu kita juga insyaallah Allah akan menghapus dan mengangkat derajat kita. Melalui wudu kita juga Allah kemudian akan memberikan cahaya di bekas wudu kita. Inilah yang sempat kita sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan bisa memperbaiki diri kita semua, termasuk kami yang berbicara. Mudah-mudahan insyaallah kita berwudu dengan baik, memperhatikan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, jangan asal berwudu kalau terlambat nah ini banyak kita lihat kalau masbuk
cepat sekali berwudu. Harusnya kita tetap tenang, hati-hati jangan sampai kita tidak membasuh anggota wudu sehingga menyebabkan kita kemudian diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibakar dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi wudu-wudu kita bisa membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita berwudu secara lahiriah, kita juga berwudu secara batin. Kita ingat bahwa kita harus senantiasa bertobat kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi sampai detik ini tidak ada jaminan semua amalan kita apakah diterima oleh Allah atau tidak. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana, dan seterusnya. Kita selalu berdoa, ya Allah, terima sholatku, terima puasaku, terima sedekahku. Karena sekali lagi kita belum tahu bagaimana posisi amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan insyaallah kita semua yang hadir di sini dan juga jamaah online yang ikut menyaksikan kita di Facebook Wakers Muslim Bulukumba bisa semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekali lagi kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan khilafan adalah milik kita semua, dan pepatah Arab mengatakan unsur ma qala wala tansur man qala. Lihatlah apa yang dikatakannya, jangan lihat siapa yang mengatakan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa birida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.